Dan hari ini saudara, firman Tuhan ya terambil dari Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, pagi ini kita belajar tentang kebimbangan. Bimbang itu artinya tidak percaya, ragu-ragu, bimbang. Ayat ini berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita harus meminta dengan iman, karena imanlah yang sanggup menggerakkan mujizat Tuhan, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita apapun juga yang kita minta dengan iman, ya. Jadi entah itu kita minta hikmat, kita minta berdoa sama Tuhan untuk pemeliharaan rumah tangga, kita harus memintanya dengan iman. Sebab iman itulah yang akan membuat kita melihat mujizat, pertolongan, campur tangan Tuhan. Segala perkara-perkara yang supranatural itu hanya sanggup digerakkan oleh iman. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi dalam hal berdoa. Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kata ayat ini, maka kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, seringkali keadaan di sekeliling kita membuat kita tidak bisa percaya. Seringkali keadaan di sekeliling kita membuat kita menjadi bimbang dan ragu-ragu. Apa benar ya? Apa iya ya Tuhan sanggup? Ya, bisa nggak Tuhan ya? Apa iya tuh Tuhan tuh sanggup menyembuhkan aku? Melihat keadaan saya sekarang ini kayaknya tidak mungkin. Saudara, ya keadaan bahkan sesuatu yang rasanya tidak mungkin itu akan menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu jika kita meminta sesuatu, kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Inilah kunci untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Meminta sesuatu sama sekali tidak boleh bimbang, harus percaya sungguh pada Tuhan. Ayat ini berkata, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut, saudara, diombang-ambingkan kemari, saudara. Ya, tidak punya pendirian, ya. Jangankan teguh, yang ada itu pusing, mumet, saudara. Kalau diombang-ambingkan seperti gelombang laut itu pusing, tidak punya prinsip, gak punya pendirian. Mari saudara, ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jangan bimbang, tetapkan dalam hatimu, aku percaya Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membacakan kesaksian di Mesbah Doa, ya, tentang seorang ibu yang berdoa buat kesembuhan anaknya. Dia berpikir tadinya tidak mungkin, ya, atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Sudah lama saya berdoa tapi nggak dijawab. Tapi dia tetap berdoa, dia tetap percaya. Dia bilang, aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, aku percaya bahwa kesembuhan itu akan aku lihat satu saat. Ya, memang sebagai manusia tidak akan dipungkiri satu saat kita akan mengalami kebimbangan, ketidakpercayaan. Tetapi dengan iman kita dapat mengalahkan semua itu, saudara. Iman itu adalah percaya sekalipun kita belum melihat. Perkatakan terus, aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya aku akan melihat mujizatnya. Aku percaya pertolongannya itu tepat pada waktunya. Jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, pasang surut, percaya nggak percaya, besok percaya, hari ini nggak percaya. Ya, karena orang yang demikian, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya sederhanakan bahasa ini, orang yang bimbang, ya janganlah
berpikir, jangan mimpi akan menerima sesuatu dari Tuhan. Janganlah mengira, ya jangan GR, jangan merasa bahwa engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ternyata inilah kuncinya. Kenapa kita jarang, bahkan kenapa kita belum juga melihat mujizat, saudara? Karena ayat ini berkata orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mimpi kita melihat mujizat dari Tuhan kalau kita bimbang. Jangan mimpi kita akan melihat doa-doa kita dijawab. Sebab orang yang bimbang, ya, orang yang demikian, janganlah mengira, janganlah engkau mimpi, ya, akan melihat sesuatu dari Tuhan, akan menerima. Ya, kita tidak menerima apa-apa saat kita tidak percaya, sebab orang yang bimbang itu artinya dia meragukan Tuhan. Orang yang bimbang artinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah gak percaya pada Tuhan, bagaimana doa kita bisa dijawab? Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangankan lihat mujizat, ya, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang itu tidak akan tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Mengapa seringkali kita kehilangan damai sejahtera? Mengapa seringkali kita tidak merasakan ketenangan, saudara? Karena ya ada kebimbangan dalam hati kita. Tidak percaya pada Tuhan. Iya apa enggak ya Tuhan sanggup menolong. Ya, kita meragukan Tuhan. Ya, bahkan kita tidak lagi percaya pada janjinya. Ayat ini berkata orang yang bimbang, yang pertama tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Yang kedua, ya, dia tidak akan tenang hidupnya. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Ya, tapi kalau kita bimbang, kita gak percaya bagaimana caranya, ya, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu dari Tuhan, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, bahkan tidak akan melihat mujizat di dalam hidup kita, saudara. Jangan engkau berkata engkau ikut Tuhan tetapi engkau bimbang. Jangan engkau berkata engkau percaya Yesus tetapi hatimu tidak tertuju kepada Dia. Mari hari ini perkatakan terus firman Tuhan. Aku percaya akan melihat segala yang baik. Aku percaya aku akan melihat, ya, janji dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupku. Aku percaya, ya, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Perkatakan terus firman Tuhan ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon sesuatu. Jangan mau iblis, saudara, menggagalkan iman kita. Jangan mau kebimbangan ada di hidup kita. Terus perkatakan firman. Perkatakan, aku percaya Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan juga akan menggenapinya. Karena itu hari ini, apapun persoalan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, jangan ragu, jangan takut, tetaplah percaya. Tetaplah percaya, saudara, bahwa kita akan melihat Tuhan menggenapi segala janji-janjinya dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melaksanakan firman-Nya. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya sungguh bahwa Dia Tuhan yang mampu, saudara, untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Biar kita mau perkatakan dengan iman pada pagi hari ini, ku percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalah dan perkara di hidup kami. Dengan iman perkatakan pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan.